Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Inspirasi Pendidikan. Bersama saya Pak Guru Adi. Kembali menjumpai Bapak dan Ibu guru hebat semuanya tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru Adi mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu guru yang telah berhasil lulus dalam seleksi ASN P3K. Dan bagi Bapak dan Ibu tenaga honorer yang belum berhasil, Pak Guru Adi ucapkan tetap semangat untuk mengikuti tes tahap kedua. Semoga semuanya bisa berhasil. Amin ya robbal alamin. Sesuai dengan permintaan dari rekan guru hebat yang ditinggalkan di kolom komentar yang merequest input nilai sikap peserta didik. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja simak tutorial berikut ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, komen, share, dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, ayo tekan sekarang dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video inspiratif dari channel ini. Oke, Bapak dan Ibu guru hebat semuanya, seperti ini tampilan aplikasi sederhana yang Pak Guru Adi buat. Ini adalah sekedar referensi saja. Bapak dan Ibu guru hebat semuanya bisa mengembangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, sini judulnya adalah penilaian sikap spiritual atau biasa disingkat KI1 dan sikap sosial atau biasa disingkat KI2. Nah, kurikulum 2013. Nah, langsung saja kita masuk pada bagaimana sih sebenarnya prosedur dari penilaian sikap itu. Langsung saja simak penjelasan berikut ini. Adapun prosedur penilaian sikap meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengamati perilaku peserta didik pada saat pembelajaran dan di luar pembelajaran. Yang kedua, mencatat sikap dan perilaku peserta didik pada lembar observasi. Yang ketiga, menindaklanjuti hasil pengamatan. Dan yang keempat, hasil penilaian sikap ini akan dibahas dan dilaporkan dalam bentuk deskripsi nilai sikap peserta didik. Kita masuk pada sikap spiritual atau KI1. Langsung saja kita masuk pada jenis karakter spiritual. Nilai utama pada karakter sikap spiritual ada dua. Yang pertama, religiusitas. Karakter operasional dari religiusitas diantaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat beribadah, selanjutnya bersyukur, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, dan lain-lain. Jadi masih bisa ditambah dengan sikap religiusitas yang lain sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu guru di tempatnya masing-masing. Nilai utama karakter yang kedua adalah integritas. Adapun karakter operasionalnya diantaranya yang pertama jujur, rendah hati, santun, tanggung jawab, keteladanan, komitmen moral, cinta kebenaran, menepati janji, anti korupsi, dan lain-lain. Nah, sekali lagi bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan di sekolah Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Nah, inilah nilai utama karakter pada sikap spiritual atau KI1. Kita kembali, Pak Guru Adi akan contohkan cara pengisian lembar observasi yang Pak Guru Adi lakukan di sekolah. Nah, jangan lupa tulis judulnya Bapak dan Ibu guru hebat semua. Kemudian nama satuan pendidikan. Kemudian kelas atau semester, kelas dan semester. Saya contohkan kelas 5 karena kebetulan saya adalah wali kelas 5, semester ganjil. Kemudian tahun pelajaran 2021-2022. Pelaksanaannya pada lembar observasi ini adalah pada saat pembelajaran tatap muka di kelas. Nah, di sini yang pertama, waktunya adalah pada hari Senin tanggal 1 Oktober tahun 2021. Nama peserta didik saya ambil inisialnya saja, A dan B. Kemudian catatan perilaku. Apa sih isi dari catatan perilaku ini? Nah, mari kita lihat bersama-sama. Nah, peserta didik atas nama inisial A pada saat membaca doa, dia sangat menghayati pembacaan doanya. Nah, membaca doa sebelum belajar
karakter utamanya adalah religiositas berdasarkan tadi penjelasan yang sebelumnya. Nah, kemudian karakter operasionalnya adalah berdoa. Nah, tindak lanjut apa yang dilakukan ketika peserta didik A sudah sangat menghayati doanya? Ya, Pak Guru Adi lakukan adalah dengan memberikan apresiasi. Apresiasi berupa tepuk tangan dan jempol. Bisa juga Bapak dan Ibu silakan memberikan tindak lanjut seperti apa untuk membuat peserta didik tersebut semakin meningkat dan paling tidak bisa mempertahankan sikapnya yang sudah sangat baik. Nah, kemudian peserta didik pada hari yang sama dengan inisial B, catatan perilakunya adalah selalu mengucapkan alhamdulillah saat mendapatkan suatu kebaikan. Misalnya mendapatkan pujian dari guru atau misalnya mendapatkan nilai yang baik, selalu mengucapkan alhamdulillah. Nah, ini bagi yang beragama Islam. Kemudian nilai karakter atau nilai utama karakter pada saat kegiatan itu dilaksanakan oleh siswa adalah religiositas, dan karakter operasionalnya adalah bersyukur. Nah, tindak lanjut apa yang Pak Guru Adi lakukan adalah memberikan apresiasi. Apresiasi berupa tepuk tangan dan jempol. Yang memberikan tepuk tangan dan jempol bagi peserta didik adalah sesuatu yang sangat berharga bagi mereka. Jadi, jangan sampai kita lewatkan untuk memberikan apresiasi tersebut. Nah, hasil yang ditunjukkan oleh peserta didik tersebut dengan pemberian tindak lanjut itu adalah perilakunya semakin meningkat. Jadi, mereka semakin menunjukkan perilakunya semakin meningkat. Nah, perlu Pak Guru Adi jelaskan, ini juga berlaku untuk lembar observasi selanjutnya, baik di luar kelas, baik di sikap sosial, bahwa tidak semua sikap peserta didik dicatat dalam lembar observasi tersebut atau lembar observasi ini. Nah, sikap apa saja yang perlu kita dokumentasikan dalam lembar observasi adalah sikap yang sangat baik dan sikap yang perlu melakukan pembimbingan khusus. Ya, jika peserta didik sikapnya baik-baik saja, maka tidak perlu dituliskan dalam lembar observasi. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru hebat semua bisa mengerti dengan penjelasan ini. Jadi, siswa yang tidak pernah muncul namanya di dalam lembar observasi ini berarti siswa tersebut kita kategorikan baik-baik saja. Ya, jadi Bapak dan Ibu guru hebat semua, kita perlu sharing bahwa setiap hari peserta didik kita asumsikan atau kita kategorikan dia sikapnya baik-baik saja. Nah, nanti pada saat proses kegiatan berlangsung, baik di dalam maupun di luar kelas, disitulah proses Bapak dan Ibu guru hebat semua menilai apakah ada perilaku yang menonjol ke atas atau sangat baik, dan apakah ada perilaku peserta didik yang menonjol ke bawah atau perlu melakukan pembimbingan khusus. Nah, oke Bapak dan Ibu guru hebat semua, kita back to home. Nah, selanjutnya di luar kelas pada hari yang sama, Ananda A aktif melakukan salat berjamaah berdasarkan informasi dari imam masjid dan dari buku kontrol yang telah dibuat oleh guru. Nah, aktif melakukan salat berjamaah masuk dalam karakter utama religiositas. Jadi religiositas ini karakter operasionalnya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika peserta didik melakukan kegiatan tersebut, tindak lanjut yang Pak Guru diberikan adalah memberikan apresiasi berupa tepuk tangan dan jempol. Nah, kemudian hasilnya adalah iman dan takwanya semakin meningkat. Nah, kemudian di hari yang sama, Ananda B melakukan perilaku main-main saat sholat berjamaah di masjid. Nah, ini berdasarkan informasi dari imam masjid juga. Nah, kemudian ini masuk dalam religiositas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tindak lanjut yang Pak Guru diberikan adalah menasihati. Dan hasilnya adalah setelah dinasihati, peserta didik tersebut sudah mampu meningkatkan iman dan takwanya kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sudah tidak main-main lagi pada saat melaksanakan salat berjamaah maghrib di masjid. Nah, selanjutnya, Bapak dan Ibu guru hebat semua, inilah rekapitulasi sikap spiritual selama 1 semester. Ya. Nama siswa yang pertama adalah A, inisial A. Kita lihat pada karakter yang pertama atau sikap yang pertama yang karakter operasionalnya adalah ketaatan beribadah,
berperilaku syukur, berdoa, dan jujur. Nah, untuk ketaatan beribadah, Ananda A satu kali pernah melakukan perbuatan sangat baik. Kemudian untuk berperilaku syukur, karena tadi pada saat lembar observasi tidak pernah muncul namanya pada lembar observasi, maka kita direkapnya kita kategorikan pada peserta didik A baik-baik saja. Kemudian untuk berdoa, Ananda A pernah satu kali melakukan perbuatan sangat baik. Dan untuk integritas yaitu jujur, tidak pernah muncul namanya pada lembar observasi, maka kita kategorikan dia baik-baik saja. Nah, jika seperti ini, maka deskripsi raportnya adalah Ananda A memiliki perilaku sangat baik dalam sikap ketaatan beribadah dan berdoa sebelum melakukan kegiatan, dan sudah baik dalam sikap berperilaku syukur dan jujur. Ya, itulah deskripsi rapor untuk Ananda A. Nah, selanjutnya untuk Ananda B. Nah, Ananda B di ketaatan beribadahnya pada lembar observasi pernah melakukan kegiatan perlu bimbingan, yaitu karena dia main-main pada saat melaksanakan ibadah salat maghrib di masjid. Nah, berdasarkan pengalaman tersebut, Pak Guru Adi telah melakukan bimbingan dan pendekatan khusus kepada Ananda B dan sikapnya sudah mampu meningkat. Makanya direkap Pak Guru Adi tidak lagi memberikan terli pada perlu bimbingan, tetapi sudah berpindah kepada mampu meningkat. Nah, itu selanjutnya pada karakter berperilaku syukur, Ananda B pernah melakukan perbuatan sangat baik satu kali. Nah, kemudian berdoa dan jujur, Ananda B tidak pernah muncul dalam lembar observasi, maka Pak Guru Adi kategorikan dia baik-baik saja. Maka deskripsi raportnya adalah Ananda B sangat baik dalam sikap berperilaku syukur. Nah, dengan bimbingan dan pendekatan yang lebih, Ananda B sudah mampu meningkatkan sikap ketaatan beribadah. Iya. Kemudian, untuk Ananda C tidak pernah muncul sekalipun namanya pada lembar observasi selama 1 semester. Maka Pak Guru Adi kategorikan atau asumsikan bahwa Ananda C baik dalam sikap ketaatan beribadah, berperilaku syukur, berdoa, dan sikap jujur. Nah, inilah deskripsi raport yang merupakan rekapitulasi sikap spiritual selama 1 semester. Nah, kita masuk pada sikap sosial. Jenis karakter pada sikap sosial yaitu ada 4. Yang pertama, nasionalisme. Jadi karakter utama nasionalisme, karakter operasionalnya adalah cinta tanah air, semangat kebangsaan, menghargai kebinekaan, menghayati lagu nasional dan lagu daerah, cinta produk Indonesia, cinta damai, rela berkorban, taat hukum, dan lain-lain. Yang kedua, karakter utama kemandirian. Karakter operasionalnya adalah disiplin, percaya diri, rasa ingin tahu, tangguh, bekerja keras, mandiri, kreatif, inovatif, pembelajar sepanjang hayat, dan lain-lain. Karakter utama yang ketiga adalah gotong royong. Ya, gotong royong memiliki karakter operasional diantaranya suka menolong, bekerja sama, peduli sesama, peduli lingkungan, kebersihan dan kerapian, kekeluargaan, aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, dan lain-lain. Dan yang keempat, karakter utama integritas. Karakter operasionalnya diantaranya jujur, rendah hati, santun, tanggung jawab, keteladanan, komitmen moral, cinta kebenaran, menepati janji, anti korupsi, dan lain-lain. Nah, inilah 4 nilai utama karakter pada sikap KI2. Nah, baiklah, kita langsung saja contohkan pada lembar observasi di sekolah. Nah, Pak Guru Adi contohkan sini, pada hari Senin, Ananda A melakukan perilaku aktif membantu teman membersihkan kelas di luar jadwal piketnya. Jadi, di kelas saya sudah tentukan jadwal piket untuk peserta didik. Jika ada peserta didik yang membantu temannya walaupun bukan pada jadwal piketnya, maka Pak Guru Adi kategorikan bahwa dia memiliki perilaku yang sangat baik. Nah, nilai utama karakter pada kegiatan tersebut adalah gotong royong,
dan karakter operasionalnya adalah peduli kebersihan atau peduli lingkungan. Nah, tindak lanjut yang Pak Guru Adi berikan adalah dengan memberikan apresiasi berupa pujian, tepuk tangan, dan jempol. Dan hasilnya adalah perilakunya semakin meningkat, semakin termotivasi untuk membantu teman. Nah, di hari yang sama, Ananda B melakukan perbuatan seperti ini. Perilakunya adalah mengganggu teman saat belajar. Ya, ini kejadian yang sering kali terjadi. Nah, nilai utama karakter kalau kegiatan tersebut dilakukan adalah kemandirian, dan karakter operasionalnya adalah disiplin. Nah, tindak lanjut apa yang Pak Guru Adi berikan jika ada kegiatan seperti itu atau ada kejadian seperti itu adalah menasihati agar tidak mengganggu teman saat belajar. Nah, hasilnya adalah sudah mampu meningkatkan sikap disiplin saat belajar. Oke? Itulah lembar observasi pada saat pembelajaran tatap muka di kelas. Selanjutnya, kita lihat pada kegiatan di luar kelas. Di hari yang sama, Ananda C melakukan perilaku di luar kelas pada saat pulang dari sekolah, membersihkan selokan di depan rumahnya yang tersumbat. Nah, ini berdasarkan dari informasi dari tetangganya. Ya, nilai utama karakternya adalah kemandirian, kemudian karakter operasionalnya adalah peduli lingkungan, dan tindak lanjut yang diberikan adalah memberikan apresiasi, pujian, tepuk tangan, jempol, dan lain sebagainya, dan hasilnya adalah semakin meningkat, semakin termotivasi. Nah, itulah lembar observasi di luar kelas yang Pak Guru Adi ambil sebagai sampel untuk di sikap sosial. Nah, kita back to home. Selanjutnya, untuk rekapitulasi sikap sosial selama 1 semester. Ya, yang pertama, Ananda A pada sikap cinta tanah air tidak muncul namanya pada lembar observasi, maka Pak Guru Adi asumsikan bahwa dia baik-baik saja. Di sikap disiplin pernah melakukan perbuatan perlu bimbingan, yakni mengganggu teman pada saat belajar. Nah, setelah dilakukan pembimbingan dan pendekatan, maka sudah mulai meningkat. Maka saya kategorikan, saya tuliskan tolinya pada mampu meningkat. Sementara di peduli lingkungan, ya pernah melakukan kegiatan sangat baik. Dan di sikap jujur tidak pernah muncul namanya di lembar observasi, maka Pak Guru Adi asumsikan bahwa dia baik-baik saja. Maka deskripsi rapor untuk Ananda A di sikap sosialnya adalah Ananda A sangat baik dalam sikap peduli terhadap lingkungan. Yang kita lihat di sini. Nah, dengan bimbingan dan pendekatan yang lebih, Ananda A sudah mampu meningkatkan sikap disiplin saat belajar. Iya. Itulah deskripsi raport untuk Ananda A. Selanjutnya Ananda B. Nah, untuk Ananda B tidak pernah muncul namanya pada lembar observasi. Maka Pak Guru Adi asumsikan bahwa dia baik-baik saja. Jadi deskripsi raportnya adalah Ananda B sudah baik dalam sikap cinta tanah air, disiplin, peduli lingkungan, dan jujur. Nah, selanjutnya untuk Ananda C, ya tidak muncul namanya pada lembar observasi di sikap cinta tanah air. Ya, tidak muncul namanya di lembar observasi untuk sikap disiplin. Nah, pernah muncul namanya di peduli lingkungan 1 kali, dan tidak pernah muncul namanya untuk sikap jujur di lembar observasi. Maka deskripsi raportnya adalah Ananda C sangat baik dalam sikap peduli lingkungan dan sudah baik dalam sikap cinta tanah air, disiplin, dan jujur. Nah, itulah rekapitulasi sikap sosial dan deskripsi raport untuk peserta didik kelas 5 selama 1 semester. Semoga peserta didik kita bisa memiliki karakter-karakter yang mulia, bukan hanya cerdas di pengetahuan, bukan hanya terampil, tetapi juga yang paling tak kalah pentingnya adalah memiliki karakter-karakter yang mulia. Ya, dan tentunya sikap-sikap seperti ini bisa kita raih dan bisa anak-anak kita dapatkan tentunya tidak terlepas dari keteladanan dari kami sebagai seorang pendidik. Iya, jadi sikap bisa dibentuk dengan adanya keteladanan dari kami sebagai pendidik. Ya, bukan sebagai pengajar saja tetapi juga sebagai pendidik. Ya. Mudah-mudahan peserta didik kita dan kita semua bisa tetap diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang agar bisa menjalankan aktivitas kita sebagai guru-guru yang profesional. Nah, demikianlah tutorial tentang penginputan nilai sikap peserta didik.
Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita tetap semangat menjalani hari-hari kita dengan profesi mulia, yang itu menciptakan siswa yang memiliki kecerdasan, keterampilan, dan akhlak-akhlak yang mulia atau karakter yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video tutorial selanjutnya.